Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Diceritakan, ada 5 bersaudara yang suka berbisnis. Mereka membuka warung makanan khas daerahnya. Dan yang bikin unik adalah, mereka menganut falsafah 100% pembeli adalah raja. Pembeli diperlakukan penuh hormat dan agung, layaknya raja dan ratu. Iklan promosi tersebut kontan saja menyebar ke seluruh antero negeri Baghdad. Suatu hari, datanglah rombongan pejabat kerajaan makan di warung tersebut. Mereka diperlakukan istimewa seperti seorang raja. Para pelayan beraksi sesuai falsafah, pembeli adalah raja. Cara melayaninya pun penuh ramah tamah dan keagungan. Bahkan, cara berjalannya, para pelayan itu membungkukkan badan. Mereka mencium tangan para pembeli, lalu mengantarkan ke tempat duduknya. Makanan dan minuman dihidangkan di atas meja dengan amat perlahan, bahkan nyaris tanpa suara. Bahkan hewan peliharaan, pengemis dan serangga diawasi dengan seksama. Jangan sampai mendekati pembeli yang sedang menikmati makanan. Setelah rombongan pejabat kerajaan selesai menyantap makanan, mereka kaget dengan harga yang dipatok. Ternyata harganya 100 kali lipat dari harga biasanya. Tapi karena mereka adalah orang-orang berduit, tentu itu bukan suatu masalah. Beberapa hari kemudian, masyarakat yang penasaran berduyun-duyun ingin juga merasakan kelezatannya. Diperlakukan penuh keagungan bak seorang raja. Setelah selesai makan, mereka terkejut dengan harga yang harus dibayar. Kenapa mahal sekali harganya? Ini 100 kali lipat dari harga biasanya. Kalau harganya 10 kali lipat, kami tidak masalah, protes mereka. Iya tuan, harganya memang segitu. Karena pelayanan kami juga luar biasa kepada para tamu, balas pemilik warung. Dengan terpaksa mereka pun membayar sesuai harga yang dipatok. Kami kapok makan di sini, gerutu mereka sambil meninggalkan warung. Ketika dalam perjalanan pulang, tanpa sengaja mereka berpapasan dengan Abu Nawas. "Dari mana kalian? Kenapa kelihatan terlihat kesal?" tanya Abu Nawas. "Kami barusan makan di warung yang terkenal itu. Pelayanannya sangat ramah. Kami diperlakukan seperti seorang raja. Tapi ternyata harganya 100 kali lipat, Abu Nawas," jawab mereka. "Loh, kalian tidak lihat daftar harga makanannya dulu?" balas Abu Nawas. "Tidak ada daftar harganya, Abu Nawas," ujar mereka kesal. "Ini sih tidak boleh dibiarkan. Aku akan memberi pelajaran," pikir Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas menyusun siasat. Ia mengumpulkan 100 orang gelandangan untuk diajak makan di warung tersebut. Singkat cerita, Abu Nawas dan 100 orang gelandangan memasuki warung tersebut. Tiba-tiba situasi berubah total. Bau tidak sedap dan suasana tegang mengiringi kedatangan pembeli kelas bawah ini. Para pelayan pun menjadi gugup, tapi berusaha tenang dan tetap menerapkan pelayanan standar falsafah pembeli adalah raja. Abu Nawas dan para gelandangan ini kaget luar biasa ketika tangan mereka dicium pelayan cantik dan diperlakukan sebagai seorang raja yang berkuasa. "Sungguh hebat," puji salah satu gelandangan. Mereka terkesima dan berdecak kagum. Setelah mereka selesai makan, si pemilik warung datang. Ia kaget, di warungnya banyak sekali para gelandangan sedang duduk asik di warungnya. Si pemilik warung lalu bertanya kepada pelayannya, "Kenapa kalian membiarkan mereka di sini?"
Mereka di sini untuk makan, Tuan, jawab salah satu pelayan. Apakah mereka mampu membayarnya? Jangan-jangan mereka malah mau ngutang, tanya si pemilik warung. Tidak, Tuan, mereka membayar sesuai dengan makanan yang dipesannya, jawab si pelayan kembali. Emangnya makanan apa yang mereka pesan? Tanya si pemilik warung. 1 porsi makanan dan 1 teko air putih. Mereka menyantapnya bersama-sama, Tuan, jawab pelayan tersebut. Si pemilik warung menjadi geram, tapi tak berani mengusir para gelandangan ini. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali datang dengan para gelandangan. Dan kejadian ini terus berulang-ulang terjadi. Karena seringnya datang, membuat para pembeli lain enggan masuk ke warung makan ini. Akhirnya si pemilik warung kapok dengan ulah Abu Nawas. Abu Nawas pun berjanji tidak akan datang lagi, tapi dengan satu syarat, warung tersebut tidak boleh mematok harga dengan jumlah 100 kali lipat. Si pemilik warung pun akhirnya menyetujuinya. Abu Nawas hamil dan melahirkan. Dikisahkan, Baginda Raja masgul berat. Konon, penyebabnya sudah 7 bulan Abu Nawas tidak menghadap ke istana. Akibatnya, suasana Balerung jadi lengang, sunyi senyap. Sejak dilarang datang ke istana, Abu Nawas memang benar-benar tidak pernah muncul di istana. Mungkin Abu Nawas marah padaku, pikir Baginda Raja. Maka diutuslah seorang punggawa ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di rumah Abu Nawas, "Tuan Abu, Tuan disuruh ke istana menemui Baginda Raja, perintah utusan Raja. Tolong sampaikan kepada Baginda Raja, aku sakit, hendak bersalin," jawab Abu Nawas. Lalu kepada punggawa yang datang ke rumahnya, Abu Nawas menyampaikan pesan untuk Baginda Raja. "Aku sedang menunggu dukun beranak untuk mengeluarkan bayiku ini," kata Abu Nawas sambil mengelus-elus perutnya yang buncit. Tak lama kemudian, punggawa itu menyampaikan pesannya kepada Baginda Raja. "Ajaib benar," kata Baginda Raja dalam hati setelah mendengar laporan punggawa setianya. "Baru ini aku mendengar kabar seorang lelaki bisa hamil, dan sekarang hendak bersalin. Dulu mana ada lelaki melahirkan? Aneh," pikir Baginda Raja. Maka timbul keinginan Baginda Raja untuk menengok Abu Nawas. Maka berangkatlah dia diiringi sejumlah menteri dan para punggawa ke rumah Abu Nawas. Begitu melihat Baginda Raja datang, Abu Nawas pun berlari-lari menyambut dan menyembah kakinya, seraya berkata, "Ya Tuanku Syah Alam, berkenan juga rupanya tuanku datang ke rumah hamba yang hina dina ini," ucap Abu Nawas. Baginda Raja dipersilahkan duduk di tempat yang paling terhormat, sementara Abu Nawas duduk bersila di bawahnya. "Ya Tuanku Syah Alam, ada gerangan apakah Syah Alam datang ke rumah hamba ini? Rasanya bertahta selama bertahun-tahun, baru kali ini tuanku datang ke rumah hamba," tanya Abu Nawas. "Aku kemari karena ingin tahu keadaanmu," jawab Baginda Raja. "Engkau dikabarkan sakit hendak melahirkan, dan sekarang sedang menunggu dukun beranak. Sejak zaman nenek moyangku hingga sekarang, aku belum pernah mendengar ada seorang lelaki mengandung dan melahirkan. Itu sebabnya aku datang kemari," terang sang raja. Abu Nawas tidak menjawab, ia hanya tersenyum. "Coba jelaskan perkataanmu. Siapa lelaki yang hamil dan siapa dukun beranaknya?" tanya Baginda Raja lagi. Maka dengan senang hati berceritalah Abu Nawas. Konon ada seorang raja mengusir seorang pembesar istana. Tetapi setelah 5 bulan berlalu, tanpa alasan yang jelas, sang raja memanggil kembali pembesar tersebut ke istana. Ini ibarat hubungan laki-laki dan perempuan yang kemudian hamil tanpa menikah. Tentu saja itu melanggar adat dan agama, menggegerkan seluruh negeri. Lagi pula, apabila seorang raja mengeluarkan titah, tidak boleh mencabut perintahnya lagi. Jika itu dilakukan, ibarat menjilat air ludah sendiri.
Itulah tanda-tanda pengecut. Oleh karena itu, harus berpikir masak-masak sebelum bertindak. Itulah tamsil seorang lelaki yang hendak bersalin. Adapun dukun beranak yang ditunggu adalah Baginda Raja kemari, tutur Abu Nawas. Dengan kedatangan Baginda kemari, berarti hamba sudah melahirkan. Yang dimaksud dengan bersalin adalah hilangnya rasa sakit atau takut hamba kepada Baginda, ucap Abu Nawas. Ketika aku melarang kamu datang ke istana, itu tidak sungguh-sungguh, melainkan hanya bergurau. Besok datanglah engkau ke istana, aku ingin bicara denganmu, ucap Baginda Raja. Memang di sana banyak menteri, tetapi tidak seperti kamu. Lagi pula, selama engkau tidak hadir di istana, selama itu pula hilanglah cahaya balerungku, ucap Baginda Raja lagi. Segala titah Baginda patik junjung tinggi tuanku, sembah Abu Nawas dengan takzim. Tetapi Baginda Raja cuma geleng-geleng kepala, dan tidak berapa lama kemudian Baginda Raja pun kembali ke istana dengan perasaan heran bercampur geli. Suatu hari, seperti sebelumnya, Abu Nawas dipanggil oleh Baginda Raja di istana kerajaan. Dan terjadilah percakapan yang cukup panjang antara keduanya. Kali ini Abu Nawas sedang memperingatkan Baginda Raja perihal harta dunia yang tidak akan dibawa mati ke kuburan. Abu Nawas sendiri sudah mengetahui jika Baginda Raja ingin menjadikannya sebagai saudara dengan memberikan banyak hadiah serta fasilitas kepada Abu Nawas. Singkatnya, Abu Nawas menegur Baginda Raja dengan sangat santai dan tanpa basa-basi terlebih dahulu. Wahai Baginda Raja, bagaimana nanti jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadapkan Anda di hadapannya, lalu meminta pertanggungjawaban Anda tentang lalat hitam, burung kenari, dan kulit ari, kata Abu Nawas kepada Baginda Raja. Begitu mendengar penuturan Abu Nawas yang tiba-tiba berbicara seperti itu, membuat Baginda Raja sedih, sehingga ia sampai menangis terseduh-seduh. Melihat rajanya bersedih, salah seorang dari kepala pengawal segera bertindak dengan menegur dan memarahi Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, engkau diamlah, engkau telah menyakiti hati sang raja, bentak kepala pengawal kerajaan itu kepada Abu Nawas. Biarkan dia, kata Baginda Raja. Sebenarnya yang merusak dan menyakiti itu Anda, kata Abu Nawas dengan berani. Begini Abu Nawas, saya ingin mengikat tali persaudaraan denganmu, dengan memberi hadiah-hadiah dan juga fasilitas, kata Baginda Raja. Kembalikan saja semua harta ke tempat semula yang hendak Paduka berikan kepada hamba, jawab Abu Nawas. Lalu bagaimana dengan kebutuhanmu? Tanya Baginda Raja. Aku ingin Anda tidak melihatku dan aku pun tidak melihat Paduka. Ketahuilah, wahai Amirul Mukminin, Aiman bin Nail dari Qudamah bin Abdullah Al-Kalabi pernah berkata, aku telah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melempar jumroh Aqobah di atas untanya yang kemerah-merahan tanpa ada pukulan dan tidak pula dengan pengusiran, jawab Abu Nawas. Setelah berkata demikian, Abu Nawas segera meninggalkan istana sambil bernyanyi. Berikut nyanyian Abu Nawas. Persiapanmu telah memenuhi bumi sepenuhnya, hambamu mendekat dan sekarang apa? Bukankah engkau akan mati dalam kuburan? Pewarismu mengelilingi, hartamu tak dapat engkau gunakan lagi. Cerita tersebut memberi pesan jika dunia ini hanya tempat persinggahan yang sementara. Hidup dengan memiliki harta yang banyak tidak dilarang dalam agama Islam. Namun mencintai harta dan melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perbuatan yang sangat hina dalam agama Islam. Pesan Abu Nawas kepada orang yang suka pamer harta.
Siapa yang tak mengenal Abu Nawas? Sosok penyair cerdik yang dikenal memiliki selera humor tinggi ini begitu masyhur di kalangan umat Islam. Meskipun tingkahnya yang nyeleneh, tetapi Abu Nawas merupakan seorang yang cerdas. Dikisahkan ada seorang pemuda yang gemar bersedekah kepada tetangga dan orang-orang terdekat. Ia juga dikenal sebagai sosok yang sederhana dan ramah. Akan tetapi, setelah mendapat warisan, kehidupannya berubah. Bukannya semakin rajin berbagi, ia justru menghamburkan uang tersebut untuk bersenang-senang. Dirinya bahkan membeli barang-barang mewah dan membangun rumah yang sangat besar seperti istana. Sejak saat itu, banyak orang di sekitarnya yang ingin menjadi temannya. Mereka mendadak bersikap baik kepada si pemuda tersebut. Baru beberapa hari tinggal di rumah barunya, ia sengaja membuat suasana menjadi meriah. Hampir setiap hari, ia bersama teman-teman barunya melakukan pesta dengan jamuan makanan yang sangat banyak. Hal tersebut ia lakukan hingga tak terasa uang, barang mewah, dan semua hartanya telah habis. Begitu juga dengan teman-temannya yang mulai menjauhi dirinya. Setelah itu, ia mulai menyadari kesalahannya. Saat dalam kondisi sendiri tanpa ada teman, saudara, maupun harta yang baru saja hilang dari kehidupannya itu. Sekarang hanya ada penyesalan atas apa yang ia perbuat. Di tengah-tengah kemalangannya itu, suatu hari ia berencana menemui Abu Nawas untuk meminta nasihat dan motivasi. Saat bertemu Abu Nawas, ia langsung mengutarakan maksud dari kedatangannya itu. "Wahai Tuan Abu Nawas, kini uangku sudah habis tak tersisa, dan kawan-kawanku telah menjauh meninggalkanku sendiri. Kini apa yang harus kuperbuat?" kata pemuda itu mengeluh. "Jangan khawatir kawan, segalanya akan kembali seperti semula. Tunggu saja beberapa hari ke depan, engkau akan kembali bahagia dengan harta-hartamu yang dulu," tutur Abu Nawas menenangkan suasana. "Jadi maksud Tuan saya akan kembali kaya seperti dulu?" tanya pemuda itu dengan girang. "Bukan begitu kawan, sepertinya engkau salah tafsir. Maksudku dalam waktu dekat ini, engkau akan terbiasa menjadi orang yang miskin dan tidak mempunyai teman," seloroh Abu Nawas. Suatu hari, saat Abu Nawas sedang duduk di depan rumah, tiba-tiba datang seorang wanita mengadukan nasibnya kepada Abu Nawas. Dengan menangis terisak-isak, si wanita menceritakan masalahnya. "Suamiku dipenjara Tuan Abu, padahal dia tidak melakukan kesalahan," ucap si wanita. "Memangnya suamimu kenapa? Kok sampai dipenjara?" "Suamiku petani yang miskin, tapi oleh Menteri Istana dia disuruh membayar penuh pajaknya. Tentu saja kami tidak mampu. Lalu suamiku meminta keringanan supaya bayarnya setengah saja, tapi sang menteri menolaknya. Ia malah menuduh kalau suamiku menentang perintah raja. Akhirnya suamiku dimasukkan ke penjara," kata si wanita menjelaskan. "Oh, jadi itu masalahnya. Baiklah ibu, saya akan membantu supaya suami ibu dibebaskan dari penjara," balas Abu Nawas. Maka Abu Nawas pun membuat siasat supaya dirinya bisa bertemu dengan Baginda Raja untuk mengadukan masalah ini. Pada esok harinya, Abu Nawas sengaja membuat gaduh kota Baghdad dengan ucapannya, baik di pasar maupun di dalam keramaian. Ia selalu meneriakkan kata-kata yang sama. "Hei kalian yang suka menyuruh orang sholat, ketahuilah perbuatanmu itu salah dan berdosa. Dan ketahuilah juga, mendoakan orang mati itu perbuatan jahat dan sesat." Akibat perkataannya ini tentu saja membuat masyarakat menjadi geram. Ada pula yang menganggap bahwa Abu Nawas sudah gila.
pernah ada salah satu warga yang menghardik Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, justru kamu yang sesat dan gila. Jangan pengaruhi orang untuk mengikuti ajaranmu." Namun Abu Nawas hanya tersenyum dan pergi meninggalkannya. Begitulah seterusnya, ia terus menggaungkan ucapannya itu dimanapun tempat ia berada. Karena sudah jengkel dengan ulah Abu Nawas ini, para warga sepakat untuk menangkap Abu Nawas dan dibawanya ke istana. Pada esok harinya, saat Abu Nawas berada di pasar dan hendak melakukan aksinya, orang-orang langsung menangkapnya. Kemudian dengan tangan terikat, Abu Nawas dibawa ke istana untuk dihadapkan kepada Baginda Raja. Melihat ramai orang berkumpul, Baginda Raja pun bertanya, "Ada apa ini? Kenapa kalian mengikat tangan Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. Mereka pun lalu menceritakan perbuatan Abu Nawas yang telah membuat gaduh masyarakat. Mendengar pengaduan mereka, Baginda Raja pun langsung naik pitam. "Hei Abu Nawas, benar kamu berkata demikian?" tanya Baginda Raja emosi. "Benar Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas seolah tak bersalah. "Kurang ajar kamu ya, kamu telah melukai hati umat Islam dan kamu harus dihukum dengan berat," bentak Baginda Raja. "Memangnya salah saya apa Paduka? Bukankah perkataanku itu benar?" protes Abu Nawas. "Jelas salah dan kamu pantas dihukum mati," balas Baginda Raja. "Coba Paduka tunjukkan di mana letak kesalahan perkataan saya," tanya Abu Nawas berkilah. "Bukankah kamu mengatakan menyuruh orang salat itu perbuatan dosa, sedangkan sholat itu kewajiban umat muslim? Bahkan ketika kita bekerja pun, ketika waktu sholat tiba, kita harus meninggalkan pekerjaan untuk menunaikan sholat. Dan orang-orang yang mengumandangkan azan, mereka itu mengingatkan kita dan menyuruh kita untuk sholat. Dengan perkataanmu itu, secara tidak langsung, kamu menuduh mereka yang azan adalah perbuatan dosa," jawab Baginda Raja bertambah emosi. "Sabar dulu Paduka yang mulia, yang saya katakan menyuruh orang sholat, bukan menyuruh orang untuk sholat. Bukankah berdosa menyuruh orang sholat? Kalau mau menyuruh orang sholat, tunggulah sebentar hingga orang tersebut selesai sholatnya," ujar Abu Nawas menjelaskan. Baginda Raja terdiam. "Oh, begitu. Lalu bagaimana dengan ucapanmu yang mengatakan mendoakan orang mati itu perbuatan sesat dan jahat? Bukankah kewajiban kita sesama muslim untuk mendoakan orang mati supaya diberi keampunan dan diterima amal ibadahnya? Tapi kamu menganggap itu perbuatan jahat dan sesat. Justru itu adalah perbuatan baik yang bernilai ibadah Abu Nawas," ujar Baginda Raja. "Begini Paduka yang mulia, yang saya katakan mendoakan orang mati, bukan mendoakan orang yang sudah mati. Apakah dibenarkan mendoakan seorang mati? Lebih baik kita mendoakan yang baik-baik saja Paduka. Misalnya mendoakan orang supaya sehat, mendoakan orang supaya diberi rezeki yang halal. Jadi di mana letak kesalahan ucapan saya? Coba Paduka Raja tunjukkan," balas Abu Nawas. Seketika Baginda Raja langsung terdiam. Ia mulai merenungi ucapan Abu Nawas. "Ya, kamu benar. Tidak ada yang salah dengan perkataanmu. Tapi apa maksudmu berkata demikian di hadapan orang-orang?" tanya Baginda Raja. "Supaya saya ditangkap dan bisa bertemu dengan Paduka, karena ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Paduka telah keliru menilai seseorang hanya karena Paduka salah memahami, seperti Paduka salah memahami ucapanku barusan. Dan orang tersebut kini dipenjara Paduka atas perbuatan yang tidak ia lakukan," kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar itu, Baginda Raja langsung terkejut. "Siapa orangnya dan kenapa ia sampai di penjara?" tanya Baginda Raja. "Dia itu tetanggaku Paduka. Dia di penjara karena dituduh melawan Paduka.
Padahal yang dia lakukan hanya ingin mendapat keadilan atas nasibnya sebagai petani. Dia itu petani miskin yang tak mampu membayar pajak. Jadi dia minta keringanan supaya pajak yang dibebankan kepadanya dipotong 50%. Tapi permintaan itu dianggap sebagai menentang perintah raja, jawab Abu Nawas. Mendengar itu, Baginda Raja pun kemudian berkata, "Segera bebaskan orang itu dan bawa kemari menteri yang telah berbuat zalim kepada rakyatku," titah Baginda Raja kepada para pengawal. Akhirnya tetangga Abu Nawas pun dibebaskan, sementara menteri yang nakal tersebut langsung dipecat dan dipenjara. Kecerdikan Abu Nawas, selesaikan persoalan pembagian kambing. Suatu hari datanglah 3 orang desa menghadap Baginda Raja di istana. Baginda Raja yang waktu itu sedang duduk berbincang-bincang dengan para pejabat tinggi, langsung saja mempersilahkan ketiga orang itu untuk masuk. Setelah 3 orang itu membungkuk, salah seorang di antara mereka berkata, "Ampun beribu ampun Baginda, karena kami telah mengganggu perbincangan Baginda dengan para pejabat yang lain." "Tidak, kalian tidak mengganggu. Kami malah senang dengan kedatangan kalian. Memangnya ada apa kalian menghadapku? Adakah persoalan yang ingin kalian sampaikan?" "Begini Baginda, saya Ahmad mempunyai 2 ekor kambing betina. Zulfikar mempunyai 1 ekor kambing jantan, sedangkan Zubair tidak mempunyai kambing. Karena itulah Zubair yang setiap hari harus bekerja mengembalakan kambing. Apabila ketiga kambing itu beranak pinak, maka pembagian keuntungannya juga telah kami sepakati, yakni saya mendapat separuh dari jumlah kambing. Zulfikar memperoleh 1/3 dari jumlah kambing. Sedangkan Zubair yang mengembala dan merawat yang mendapat bagian 1/8-nya, terang Ahmad. "Lantas, apakah kambing itu sekarang telah beranak pinak?" tanya Baginda. "Benar Baginda, ketiga kambing itu sekarang sudah berjumlah menjadi 23 ekor. Karena itu, kami sekarang ingin membaginya sesuai dengan kesepakatan kami dulu. Tapi ternyata kami kesulitan untuk membaginya. Karena itulah kami kesini ingin memohon pertolongan Baginda," terang Ahmad. Membagi 23 ekor kambing sesuai perjanjian tentu tidak mudah. Bayangkan, bila Ahmad memperoleh pembagian separuh dari kambing-kambing itu, maka Ahmad sebenarnya mendapat bagian 11 ekor lebih setengah kambing. Sedangkan Zulfikar memperoleh pembagian 1/3. Seharusnya mendapatkan 7 ekor lebih 2/3 kambing. Sementara Zubair mendapatkan 1/8-nya, yang berarti 2 ekor kambing lebih 7/8 kambing. Baginda Raja tampaknya berpikir keras untuk memecahkan masalah tersebut. Bahkan para pejabat yang hadir di tempat tersebut juga tak sanggup memecahkan masalah tersebut. Karena orang yang hadir di tempat tersebut tak ada yang bisa memecahkan masalah itu, akhirnya Baginda Raja terpikir untuk mengundang Abu Nawas yang cerdik untuk ke istana. Setelah Abu Nawas sampai di istana, ia pun langsung bertanya masalah yang terjadi. Mereka bertiga kemudian menceritakan ulang kronologi kebingungan tersebut. "Wah, itu masalah kecil Baginda. Insya Allah saya akan membantu mencarikan jalan keluarnya," kata Abu Nawas. "Tolong bawakan kambing itu masuk semuanya." Setelah ke-23 ekor kambing tersebut dituntun masuk istana, Abu Nawas lalu menghitung kembali jumlah kambingnya. Sesudah kambing itu dihitung dan benar jumlahnya 23 ekor, Abu Nawas lantas berpikir keras untuk menemukan solusi dari masalah pelik tersebut. Tak lama kemudian, "Izinkan saya meminjam kambing Baginda, 1 ekor saja," kata Abu Nawas. "Nah, sekarang saatnya saya akan membagi kambing tersebut sesuai dengan porsi kalian saat perjanjian," kata Abu Nawas setelah menambahkan kambing milik Baginda Raja.
Ahmad yang berhak memperoleh separuh kambing, maka boleh mengambil 12 ekor. Sedangkan engkau Zulfikar, yang memperoleh bagian sepertiganya, maka boleh mengambil 8 ekor, kata Abu Nawas memerintah. Terakhir Zubair, yang memperoleh bagian 1/8-nya, maka engkau berhak mengambil bagian 3 kambing. Sisa 1, karena saya tadi meminjam 1 ekor kambing milik Baginda Raja, maka ini saya kembalikan lagi kambing tersebut. Masing-masing telah mendapatkan bagiannya. Mereka pun berterima kasih dan kembali ke kediamannya masing-masing. Perkara yang sulit itu akhirnya dapat ditemukan solusinya berkat kecerdasan Abu Nawas. Meskipun dalam hal ini ada yang dirugikan, namun mereka semua senang. Akhirnya Abu Nawas memperoleh hadiah uang emas dari Baginda Raja berkat kecerdikannya. Jika dicermati, ada yang salah atau kurang pas dari pembagian kambing tersebut. Coba seberapa telitikah sobat sekalian sehingga tahu letak kesalahannya. Raja dikasih bebek panggang berkaki 1 oleh Abu Nawas. Suatu hari, Baginda Raja dikasih makanan lezat bebek panggang berkaki 1 dari Abu Nawas. Berawal Abu Nawas diminta istrinya mengantarkan bebek panggang itu kepada Baginda Raja. Abu Nawas agak malas, sebab dia sendiri makan tanpa lauk. Sudahlah, supaya Baginda Raja makin sayang sama kau suamiku, ujar istri Abu Nawas. Abu Nawas pun mengalah. Dengan berat hati ia menenteng bungkusan bebek panggang yang menggoda seleranya itu. Diam-diam Abu Nawas tidak tahan juga. Biar saja ku ambil pahanya yang 1 itu, pikir Abu Nawas sembari mematahkan kaki itik tersebut. Tanpa pikir panjang Abu Nawas pun memakannya. Akhirnya Abu Nawas sampai juga ke istana dengan membawa bebek panggang berkaki 1 menghadap Baginda Raja. Abu Nawas disambut Baginda Raja dengan ramah. Rupanya ketika Abu Nawas datang, Baginda Raja juga sedang makan. Apa yang kau bawa Abu Nawas? Tanya Baginda Raja melihat Abu Nawas menenteng sesuatu. Tanpa banyak cakap, Abu Nawas menyerahkan bawaannya kepada Baginda Raja. Bebek panggang, gumam Baginda Raja tersenyum cerah. Belum lagi menikmati bebek panggang hadiah dari Abu Nawas, Baginda Raja terdiam beberapa saat mendapatinya hanya berkaki 1. Mengapa bebek panggang ini hanya berkaki 1 Abu Nawas? Tanya Baginda Raja dengan penasaran. Memang begitu Baginda, di negeri ini bebek-bebek hanya memiliki 1 kaki. Kalau Baginda Raja tidak percaya, cobalah lihat di kolam, jawab Abu Nawas santai. Mereka berdua pun berjalan menuju kolam. Di sana banyak bebek-bebek berendam sambil mengangkat sebuah kakinya, sehingga tampak hanya berkaki 1. Lihatlah, kata Abu Nawas cengengesan. Di sini bebek hanya berkaki 1, lanjutnya sembari jarinya menunjuk gerombolan itik di kolam. Tentu saja Baginda Raja tidak mau ditipu, maka ia pun berteriak keras. Semua bebek kaget menurunkan kaki yang dilipat dan berterbangan. Tapi Abu Nawas juga tidak kehilangan akal. Subhanallah, katanya. Bahkan bebek pun takut pada keinginan Baginda Raja. Barangkali kalau Baginda meneriaki Paduka, Paduka akan ketakutan dan secara refleks menggandakan kaki jadi 4 dan kemudian terbang juga. Mata Baginda Raja melotot ke arah Abu Nawas, sepertinya marah. Tapi yang terjadi justru ledakan tawa Baginda Raja. Yuk kita makan sama-sama bebek panggang berkaki 1 itu, ajak Baginda Raja. Abu Nawas pun makan dengan lahap. Alhamdulillah, rezeki memang enggak kemana, ujarnya sembari mengapungkan senyum di bibirnya.
Abu Nawas mengambil mahkota dari surga. Dikisahkan, pada suatu hari Baginda Raja menyamar menjadi rakyat biasa. Beliau ingin menyaksikan kehidupan di luar istana tanpa sepengetahuan siapapun agar lebih leluasa bergerak. Baginda mulai keluar istana dengan pakaian yang amat sederhana agar tidak terlihat seperti seorang raja oleh rakyatnya. Ketika raja sampai di sebuah perkampungan, beliau melihat beberapa orang berkumpul. Setelah Baginda mendekat, ternyata seorang ulama sedang menyampaikan kuliah tentang alam barzah. Kemudian ada pertanyaan dari seseorang yang datang dan bergabung di tempat itu. Ia bertanya kepada ulama tersebut, "Kami menyaksikan orang kafir pada suatu waktu dan mengintip kuburnya. Tetapi kami tidak mendengar mereka berteriak dan tidak pula melihat penyiksaan-penyiksaan yang katanya sedang dialaminya. Maka bagaimana cara membenarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dilihat mata?" tanya orang itu. Ulama itu berpikir sejenak, kemudian ia berkata, "Untuk mengetahui yang demikian itu harus dengan panca indera yang lain. Ingatkah kamu dengan orang yang sedang tidur? Dia kadangkala bermimpi dalam tidurnya digigit ular, diganggu dan sebagainya. Ia juga merasa sakit dan takut ketika itu, bahkan memekik dan keringat bercucuran pada keningnya. Ia merasakan hal semacam itu seperti ketika tidak tidur. Sedangkan engkau yang duduk di dekatnya menyaksikan keadaannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Padahal apa yang dilihat serta dialaminya adalah dikelilingi ular-ular. Maka jika masalah mimpi yang remeh saja sudah tidak mampu mata lahir melihatnya, mungkinkah engkau bisa melihat apa yang terjadi di alam barzah?" kata sang ulama. Baginda Raja terkesan dengan penjelasan ulama itu. Lalu ulama itu melanjutkan kuliahnya tentang alam akhirat. Dikatakan bahwa di surga tersedia hal-hal yang amat disukai nafsu, termasuk benda-benda. Salah satu benda-benda itu adalah mahkota yang amat luar biasa indahnya. Tak ada yang lebih indah dari barang-barang di surga, karena barang-barang itu tercipta dari cahaya. Saking indahnya, maka satu mahkota jauh lebih bagus dari dunia dan isinya. Baginda makin terkesan. Beliau lalu pulang kembali ke istana. Baginda sudah tidak sabar ingin menguji kemampuan Abu Nawas. Baginda Raja memerintahkan menterinya untuk memanggil Abu Nawas ke hadapannya. Singkat cerita, Abu Nawas pun menghadap Baginda Raja. "Aku menginginkan engkau sekarang juga berangkat ke surga. Kemudian bawakan aku sebuah mahkota surga yang katanya tercipta dari cahaya itu. Apakah engkau sanggup, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Sanggup, Paduka yang mulia," kata Abu Nawas langsung menyanggupi apa yang mustahil dilaksanakan olehnya itu. "Tetapi Baginda harus menyanggupi pula satu syarat yang akan hamba ajukan," kata Abu Nawas dengan percaya diri. "Sebutkan syarat itu," kata Baginda Raja. "Hamba mohon Baginda menyediakan pintunya agar hamba bisa memasukinya," kata Abu Nawas. "Pintu apa?" tanya Baginda belum mengerti. "Pintu alam akhirat," jawab Abu Nawas. "Apa itu?" tanya Baginda ingin tahu. "Kiamat, wahai Paduka yang mulia. Masing-masing alam mempunyai pintu. Pintu alam dunia adalah liang peranakan ibu. Pintu alam barzah adalah kematian. Dan pintu alam akhirat adalah kiamat," jelas Abu Nawas kepada Baginda Raja. Surga berada di alam akhirat. Bila Baginda masih tetap menghendaki hamba mengambil sebuah mahkota di surga, maka dunia harus kiamat terlebih dahulu, lanjut Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja terdiam. Di sela-sela kebingungan Baginda Raja, Abu Nawas bertanya lagi kepada Baginda Raja. "Masihkah Baginda menginginkan mahkota dari surga?" tanya Abu Nawas. Baginda Raja tidak menjawab. Beliau diam 1000 bahasa.
Sejenak kemudian, Abu Nawas mohon diri karena Abu Nawas sudah tahu jawabannya. Abu Nawas dan keledai yang bisa menghilang. Sepandai-pandainya tupai melompat pasti pernah jatuh juga. Begitu juga dengan manusia cerdik bernama Abu Nawas. Pasti pernah lalai. Siapa yang tidak kenal Abu Nawas? Baginda Raja sering dibuat terkagum-kagum karena kecerdikannya. Bahkan beberapa kali dia mampu memecahkan teka-teki yang membuat Baginda Raja penasaran. Maka tidak heran jika Abu Nawas sering mendapatkan hadiah dari sang raja. Selain cerdik, Abu Nawas juga dikenal sebagai sosok yang sangat jenaka, lucu dan kontroversi. Tak hanya itu, ternyata Abu Nawas adalah seorang sufi sekaligus penyair ternama di masanya. Bahkan syair-syairnya yang bernuansa sufistik banyak sekali. Nah, diceritakan suatu ketika Abu Nawas diberi pekerjaan oleh salah seorang saudagar kaya di kampungnya. Saudagar tersebut hendak menggunakan jasa Abu Nawas saat akan membeli sejumlah keledai. "Saya ada pekerjaan buat kamu, Abu Nawas. Nanti aku akan ke pasar beli 9 ekor keledai. Setelah itu, kamu yang saya tugaskan untuk menggiring keledai itu sampai rumah," kata saudagar tadi. Abu Nawas mengiyakan tawaran tersebut. "Siap, saya sangat mau, Tuan," kata Abu Nawas. Akhirnya saudagar tersebut mengajak Abu Nawas pergi ke pasar untuk membeli 9 ekor keledai. Setelah selesai membeli 9 keledai, sang saudagar pulang duluan dan meminta Abu Nawas untuk menggiring sampai rumahnya. Abu Nawas menunggangi 1 ekor keledai, kemudian mulai melakukan perjalanan dan menggiring menuju rumah pemiliknya. Khawatir ada yang hilang, Abu Nawas menghitung jumlah keledai saat dalam perjalanan. Betapa terkejut ketika dia mendapati keledainya hanya 8 ekor. Tentu hal itu membuat khawatir. Abu Nawas turun dan mencoba mencari keledai yang terpisah, tetapi usahanya sia-sia. Abu Nawas menghitung lagi keledai sebelum menungganginya. Anehnya keledainya lengkap 9 ekor. Akhirnya Abu Nawas menaiki seekor keledai dan kawanan lainnya ia taruh di depan. Sembari meneruskan perjalanan, Abu Nawas kembali menghitung keledainya. Dan kali ini jumlahnya kembali menjadi 8. Curiga ada yang mencuri, Abu Nawas turun dan membiarkan keledai-keledai itu. Sementara dirinya bersembunyi di balik pohon untuk menyelidiki. Saat bersembunyi itu, Abu Nawas menghitung keledai. Anehnya, jumlahnya lengkap 9 ekor. Abu Nawas semakin heran. Abu Nawas menunggangi 1 ekor lagi dan meneruskan perjalanan. Tetapi tampak di wajahnya seperti orang kebingungan. Beberapa saat kemudian Abu Nawas bertemu dengan orang tua. "Kenapa kau tampak kebingungan?" tanya orang tua tadi. "Bagaimana tidak bingung? Ada 1 keledai tiba-tiba menghilang. Saat ku hitung lagi, tiba-tiba muncul," kata Abu Nawas. Orang tua tadi tertawa terbahak-bahak, lalu meminta Abu Nawas turun untuk menghitungnya. Abu Nawas turun, setelah dihitung jumlahnya lengkap 9 ekor keledai. Abu Nawas pun lega setelah mendapati keledainya lengkap. Akhirnya Abu Nawas menunggangi 1 keledai dan melanjutkan perjalanan. Beberapa langkah kemudian ia kembali menghitung keledai. Jumlahnya kembali berkurang 1 ekor. Abu Nawas kemudian berteriak minta tolong. Akhirnya orang tua tadi menghampiri dan berkata, "Bagaimana keledaimu tidak kurang? Kamu hanya menghitung keledai di depanmu saja. Sementara keledai yang kamu tunggangi tidak kau hitung," kata kakek tua tadi. Mendengar jawaban tersebut, Abu Nawas tersenyum dan bergumam, "Secerdik-cerdiknya orang suatu waktu pasti pernah mengalami sial. Dasar Abu Nawas."
Meski bukan perenang yang baik, Abu Nawas sukses menyeberangi lautan. Suatu hari Baginda Raja memanggil si pria pintar ke istana. Dia berkata, "Hari ini saya punya misi lain untukmu, Abu Nawas," kata Raja. "Apa yang harus saya kerjakan, Yang Mulia?" tanya Abu Nawas tidak sabar. "Kau tahu bahwa kita punya teluk yang sangat luas, bukan?" tanya Raja. "Menyedihkan sekali, tak seorang pun pernah menyeberangi teluk tersebut. Saya bertanya-tanya, apakah mungkin seorang manusia bisa berenang ke seberang teluk? Abu, saya butuh kau menjawab keingintahuanku. Saya mau kau ambil misi ini sebagai tugas terhormat," kata Raja kepada Abu Nawas. "Tuan, saya bukan seorang perenang yang baik," ujar Abu Nawas. "Saya tahu, tapi setiap orang mengetahui kalau kau adalah pria terpintar di negeri ini. Kau harus dapat mengerjakan tugas ini," kata Raja sedikit memaksa. "Ya, saya akan mengerjakannya, Yang Mulia." Abu Nawas menggerutu ketika dia berjalan keluar. Abu Nawas lalu berjalan ke pantai. Ia memandangi teluk yang luas itu, lalu duduk di bawah sebuah pohon palem. Dia mencoba mencari ide, menyiasati misi yang mustahil itu. Pada waktu itu ia melihat pakaian anak-anak tergeletak di atas bebatuan di sampingnya. Di mana anak itu? Mereka pasti berenang di pantai, gumam Abu Nawas. Seketika itu senyumnya terkembang. Nampaknya ia telah menemukan ide cemerlang. Ia lalu pulang dan bangun pagi-pagi sekali pada hari berikutnya. Dia segera pergi ke pantai. Sambil tersenyum, Abu Nawas melepaskan pakaian dan cincinnya, lalu meletakkannya di pasir. Ia juga melepaskan sepatunya dan meletakkannya di samping pakaiannya. Setelah itu, Abu Nawas kembali ke rumah lagi. 1 jam kemudian Raja dan para menterinya datang ke pantai. Mereka terkejut mengetahui ada pakaian yang ternyata milik Abu Nawas. Mereka pun berspekulasi kalau Abu Nawas sedang berenang mengarungi laut untuk mencapai teluk. Tapi sebagian dari mereka meragukan kalau Abu Nawas yang punya kemampuan berenang pas-pasan berani mengarungi laut. Untuk membuktikan rasa penasaran, mereka semua akhirnya sepakat untuk mendatangi rumah Abu Nawas. Sesampainya di rumah Abu Nawas, Raja dan para menteri hanya ditemui oleh istrinya. Ia mengatakan kalau Abu Nawas meninggalkan rumah dari pagi hari sebelumnya. "Kemarin ia mengatakan padaku bahwa ia akan berenang menyeberangi teluk. Dia berkata bahwa Yang Mulia memerintahkan melakukan demikian. Sebenarnya saya tak tega membiarkannya pergi karena saya tahu ia bukan perenang yang baik," kata wanita itu dengan sedih. Tiba-tiba datang seorang pengawal istana melapor, "Yang Mulia, Abu Nawas ditemukan." Pengawal kemudian bercerita jika pada larut sore 3 nelayan di pantai melihat seorang pria berenang. Ketika mereka mendekatinya, mereka tahu bahwa yang berenang adalah Abu Nawas. Karena terlihat sangat lelah, maka mereka membantu Abu Nawas mencapai pantai. Tapi tak lama setelah itu, Abu Nawas malah pingsan. Berita itu pun menyebar dengan cepat hingga sampai ke telinga pengawal istana. Tak lama setelah itu, Raja dan beberapa pengawal pergi ke pantai. Baginda Raja lalu duduk di samping Abu Nawas. "Abu, Abu," kata Raja sambil menggoyang-goyangkan tubuh Abu Nawas. Ia membuka matanya dengan pelan. Baginda Raja sangat senang. Ia memegang tubuh si pria cerdik itu dengan erat. Ia terlihat sangat menyesal karena telah menyebabkan Abu Nawas menderita. Abu Nawas tersenyum tipis ketika sang raja memeluknya dan mengatakan, "Kau hebat, Abu Nawas." Kawan-kawan Abu Nawas merencanakan akan mengadakan perjalanan wisata ke hutan. Tetapi
Tanpa keikutsertaan Abu Nawas, perjalanan akan terasa memenatkan dan membosankan. Sehingga mereka beramai-ramai pergi ke rumah Abu Nawas untuk mengajaknya ikut serta. Abu Nawas tidak keberatan. Mereka berangkat dengan mengendarai keledai masing-masing sambil bercengkrama. Tak terasa, mereka telah menempuh hampir separuh perjalanan. Kini mereka tiba di pertigaan jalan yang jauh dari perumahan penduduk. Mereka berhenti karena mereka ragu-ragu. Setahu mereka, kedua jalan itu memang menuju ke hutan, tetapi hutan yang mereka tuju adalah hutan wisata, bukan hutan yang dihuni binatang-binatang buas yang justru akan membahayakan jiwa mereka. Abu Nawas hanya bisa menyarankan untuk tidak meneruskan perjalanan, karena bila salah pilih, maka mereka semua tak akan pernah bisa kembali. Bukankah lebih bijaksana bila kita meninggalkan sesuatu yang meragukan? Tetapi salah seorang dari mereka tiba-tiba berkata, "Aku mempunyai 2 orang sahabat yang tinggal dekat semak-semak sebelah sana. Mereka adalah saudara kembar. Tak ada seorang pun yang bisa membedakan keduanya, karena rupa mereka begitu mirip. Yang satu selalu berkata jujur, sedangkan yang lainnya selalu berkata bohong. Dan mereka adalah orang-orang aneh, karena mereka hanya mau menjawab satu pertanyaan saja." "Apakah engkau mengenali salah satu dari mereka yang selalu berkata benar?" tanya Abu Nawas. "Tidak," jawab kawan Abu Nawas singkat. "Baiklah, kalau begitu kita beristirahat sejenak," usul Abu Nawas. Abu Nawas makan daging dengan madu bersama kawan-kawannya. Seusai makan, mereka berangkat menuju ke rumah yang dihuni 2 orang kembar bersaudara. Setelah pintu dibuka, maka keluarlah salah seorang dari 2 orang kembar bersaudara itu. "Maaf, aku sangat sibuk hari ini. Engkau hanya boleh mengajukan 1 pertanyaan saja, tidak boleh lebih," katanya. Kemudian Abu Nawas menghampiri orang itu dan berbisik. Orang itu pun juga menjawab dengan cara berbisik pula kepada Abu Nawas. Abu Nawas mengucapkan terima kasih dan segera memohon diri. "Hutan yang kita tuju melewati jalan sebelah kanan," kata Abu Nawas mantap kepada kawan-kawannya. "Bagaimana kau bisa memutuskan harus menempuh jalan sebelah kanan? Sedangkan kita tidak tahu apakah orang yang kita tanya itu orang yang selalu berkata benar atau yang selalu berkata bohong," tanya salah seorang dari mereka. "Karena orang yang kutanya menunjukkan jalan yang sebelah kiri," kata Abu Nawas. Karena masih belum mengerti juga, maka Abu Nawas menjelaskan, "Tadi aku bertanya, apa yang akan dikatakan saudaramu bila aku bertanya jalan yang mana yang menuju hutan yang indah? Bila jalan yang benar itu sebelah kanan, dan bila orang itu kebetulan yang selalu berkata benar, maka ia akan menjawab jalan sebelah kiri, karena ia tahu saudara kembarnya akan mengatakan jalan sebelah kiri sebab saudara kembarnya selalu berbohong. Bila orang itu kebetulan yang selalu berkata bohong, maka ia akan menjawab jalan sebelah kiri, karena ia tahu saudara kembarnya akan mengatakan jalan sebelah kanan, sebab saudara kembarnya selalu berkata benar." Sosok Abu Nawas memang identik dengan kisahnya yang mampu mengocok perut. Sejumlah tingkah Abu Nawas juga kerap membuat sang raja kala itu terpingkal terbahak-bahak. Selain itu, Abu Nawas memang bukan orang kaya raya. Lebih tepatnya ia hanya keluarga yang sederhana. Untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari bisa saja dikatakan sangat tercukupi. Apalagi untuk kebutuhan mewah, Abu Nawas tentu belum bisa merasakannya. Abu Nawas tidak mempunyai barang mewah dan makanan mewah di rumahnya. Semua serba cukup dalam kadar yang sederhana. Namun nasib apes pernah menimpa Abu Nawas. Kala itu tidak ada hujan, tidak ada angin, sang istri tiba-tiba minta dibelikan kalung oleh Abu Nawas.
Hal itu membuat Abu Nawas pusing 7 keliling. Bagaimana mungkin bisa ia memenuhi keinginan istrinya? Sedangkan untuk makan mewah saja ia tidak mampu, apalagi membelikan perhiasan kalung. "Wahai istriku, maafkan saya. Saya tidak mungkin bisa menyanggupi keinginanmu. Kan kamu tahu sendiri, kita adalah keluarga sederhana yang hidupnya hanya pas-pasan," kata Abu Nawas dengan lemah lembut. Namun keputusan Abu Nawas itu ternyata membuat istrinya tidak terima, karena ia sangat menginginkan perhiasan kalung. Selama ini istri Abu Nawas itu merasa tidak pernah menuntut apapun, tidak pernah meminta yang macam-macam. Ia ingin satu kali ini saja permintaannya dituruti, entah bagaimana caranya. Akan tetapi lagi-lagi Abu Nawas tidak berani mengiyakan. Ia hanya meminta istrinya supaya selalu bersyukur dengan apa yang ada. Marahlah istri Abu Nawas. Ia terus mengomel dan memarahi suaminya. Tak tahan dengan omelan sang istri, Abu Nawas lalu pergi meninggalkan rumah. Istrinya yang masih marah kepada Abu Nawas berniat membalas dengan memasak sop yang sangat pedas untuknya. Saat malam tiba, Abu Nawas pun pulang. Sang istri berpura-pura tersenyum hangat menyambut kedatangannya. Abu Nawas lalu diajaknya duduk di meja makan, kemudian sang istri menghidangkan sop yang pedas tersebut. Melihat sikap istrinya yang sudah tidak marah lagi, Abu Nawas tersenyum ceria. "Kamu memang istriku yang sangat soleha," puji Abu Nawas. Tapi sungguh malang sang istri. Ia lupa jebakannya sendiri. Ia menyendok sop pedas itu ke dalam piringnya dan memakannya. Air mata pun seketika meleleh di kedua pipinya karena rasa pedas yang luar biasa. Abu Nawas seketika itu kaget dan heran melihat istrinya tiba-tiba menangis sesenggukan. "Kenapa kamu menangis, wahai istriku?" tanya Abu Nawas khawatir. "Dulu almarhum ibu sangat menyukai masakan sop ini. Setiap kali aku makan sop seperti ini, aku jadi teringat almarhum ibu. Itulah yang membuat aku menangis," ujar sang istri sembari mengusap air matanya. "Sudahlah wahai istriku, ibumu itu orang yang baik. Insya Allah dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah," ujar Abu Nawas menenangkan istrinya. Kini giliran Abu Nawas yang memakan sop pedas tersebut. Betapa terkejutnya ia, ternyata sop yang ia makan pedasnya bukan main. Kedua mata Abu Nawas langsung meneteskan air mata tanpa henti. Bahkan air matanya lebih banyak dari sang istri. Tak mau kalah dengan sandiwara istrinya, Abu Nawas meluapkan rasa pedasnya dengan menangis terisak-isak. "Kenapa kamu menangis, wahai suamiku?" tanya istri keheranan. "Aku juga teringat almarhum ibu kamu. Kenapa dia mati meninggalkanmu tanpa mengajak dirimu?" jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas itu, sang istri yang tadinya jengkel mendadak tertawa terpingkal-pingkal. Keduanya akhirnya rukun dan mesra kembali. Perebutan tanah Abu Nawas dan Abu Jahal. Dikisahkan, Abu Nawas mempunyai tetangga yang licik. Dia adalah Abu Jahal. Abu Jahal mempunyai kebun yang ditanami berbagai macam buah-buahan. Kebunnya ini berdekatan dengan kebun milik Abu Nawas. Antara kebun Abu Jahal dan kebun milik Abu Nawas hanya dibatasi oleh tumpukan batu. Abu Jahal berkeinginan menambah luas area kebunnya. Ia pun berpikir keras agar keinginannya terwujud. Hal ini sampai membuat Abu Jahal susah tidur. Tiba-tiba terlintas pikiran jahat di benaknya. "Aku harus melakukannya. Sekarang mumpung waktunya sudah malam," pikir Abu Jahal. Di tengah malam gelap gulita, Abu Jahal langsung pergi menuju kebun miliknya.
Dia mencari pembatas tumpukan batu yang menjadi pemisah antara kebunnya dan kebun milik Abu Nawas. Setelah menemukannya, dia mulai mengangkat satu persatu batunya, lalu dia memindahkan di area kebun milik Abu Nawas. Dengan begitu, luas kebun milik Abu Jahal menjadi bertambah luas. Setelah selesai, dia kembali pulang ke rumahnya dengan sembunyi-sembunyi, dan dia senang dengan apa yang dilakukannya. Selama beberapa hari, Abu Nawas tak menyadari dengan perbuatan Abu Jahal. Ia masih santai menanam buah-buahan di area yang telah dicuri Abu Jahal. Seiring berjalannya waktu, buah yang ditanami Abu Nawas kini berbuah. Buahnya besar-besar dan segar. Melihat hal itu, Abu Jahal senang bukan kepalang. Ia pun segera memanen tanaman buah tersebut. Tidak berapa lama datanglah Abu Nawas. Ia sangat terkejut melihat Abu Jahal memanen tanaman buah miliknya. "Hai Abu Jahal, apa yang kamu lakukan?" seru Abu Nawas. "Aku sedang memanen buah yang ada di kebunku," jawab Abu Jahal. "Apa kau bilang? Ini masih area kebunku, Abu Jahal," balas Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, kamu mengigau ya? Coba kau lihat batu pembatasnya," tegas Abu Jahal. Sejenak Abu Nawas terdiam. Kenapa tumpukan batunya bisa pindah ya? Atau aku yang kurang teliti, pikir Abu Nawas. Tapi kan buah itu aku yang menanamnya, Abu Jahal, ucap Abu Nawas. Itu sih salahmu sendiri, kenapa menanam buah di area kebunku? Berarti ini adalah milikku, sahut Abu Jahal. Kurang ajar, ini pasti ada yang tidak beres, kata Abu Nawas dalam hati. Hei Abu Jahal, kamu pasti memindahkan tumpukan batu itu kan? Tanya Abu Nawas geram. Jangan fitnah kamu, aku bisa mengadukannya kepada Tuan Hakim, balas Abu Jahal menggertak. Ayo kita selesaikan masalah ini di depan Tuan Hakim, timbal Abu Nawas. Maka keduanya menghadap Tuan Hakim. Di hadapan Tuan Hakim, antara Abu Nawas dan Abu Jahal saling mengadukan masalahnya. Setelah mendengar penuturan dari kedua belah pihak, Tuan Hakim pun berkata, jujur saja saya sangat bingung, siapa di antara kalian yang benar? Tapi sepertinya aku lebih percaya Abu Jahal. Kenapa Tuan Hakim begitu mudah memutuskan hal itu? Anda adalah hakim yang terkenal bijak, harusnya Anda lebih berhati-hati dalam memutuskan, balas Abu Nawas tidak terima. Sudahlah Abu Nawas, terima saja keputusan hakim. Toh area kebunmu masih juga luas, ucap Abu Jahal. Enak saja kamu bicara, kamu telah mencuri lahanku. Kamu sengaja memindahkan tumpukan batu yang menjadi pembatas, bentak Abu Nawas. Saya harap kalian berdua diam. Apa yang akan saya putuskan tidak bisa diganggu gugat. Dan keputusan saya adalah tanah yang kamu tanami buah adalah milik Abu Jahal, kata Tuan Hakim memutuskan. Mendengar hal itu, Abu Jahal merasa sangat senang. Terima kasih Tuan Hakim, Anda adalah hakim yang paling bijak yang pernah saya kenal, sahut Abu Jahal. Sementara Abu Nawas hanya bisa pasrah menerima keputusan tersebut. Asik, sekarang aku punya kebun lebih luas dari Abu Nawas, batin Abu Jahal kegirangan. Oh iya, Abu Jahal, berapa luas kebunmu? Tanya Tuan Hakim. 1,5 hektar Tuan Hakim, jawab Abu Jahal. Kalau kamu Abu Nawas, berapa luas kebunmu? Tanya Tuan Hakim kembali. Sebenarnya luas kebun saya 1,5 hektar. Tapi karena setengahnya dicuri sama Abu Jahal, luasnya jadi tinggal 1 hektar, jawab Abu Nawas. Kalian tahu tidak kenapa saya tanya luas kebun kalian? Karena kemarin saya dapat surat langsung dari Baginda Raja. Beliau memerintahkan kepada saya, barang siapa yang mempunyai kebun yang luasnya lebih dari 1 hektar, maka akan disita negara beserta isi-isinya. Dan bagi siapa saja yang menentang peraturan ini akan dihukum mati. Hal ini Baginda Raja terpaksa lakukan karena kondisi keuangan negara sedang krisis, kata sang hakim menjelaskan.
Seketika raut wajah Abu Jahal yang tadinya ceria mendadak berubah menjadi terkejut. Waduh, celaka. Aku akan kehilangan kebunku, pikir Abu Jahal ketakutan. Maaf Tuan Hakim, sebenarnya luas kebun saya hanya 1 hektar, tutur Abu Jahal. Tadi kamu bilang katanya luas kebunmu 1,5 hektar, sekarang bilangnya 1 hektar. Kamu jangan main-main Abu Jahal, bentak Tuan Hakim. Saya berani bersumpah Tuan Hakim, kebun saya memang luasnya hanya 1 hektar. Tumpukan batu yang jadi pembatas antara kebun saya dan kebun milik Abu Nawas telah saya pindahkan dari tempatnya, ujar Abu Jahal. Oh begitu. Jadi tanah yang ditanami buah oleh Abu Nawas sebenarnya masih area kebun Abu Nawas? Tanya Tuan Hakim memastikan. Benar Tuan Hakim, jawab Abu Jahal. Bagaimana denganmu Abu Nawas? Apakah benar luas kebunmu 1,5 hektar? Tanya Tuan Hakim kepada Abu Nawas. Benar Tuan Hakim, jawab Abu Nawas semakin pasrah. Nah kalau begini kan jelas siapa yang sebenarnya berbohong. Pengawal, tangkap Abu Jahal dan masukkan ke dalam penjara karena dia telah mengaku mencuri area kebun milik Abu Nawas, perintah Tuan Hakim. Tapi Tuan Hakim, kebun saya tidak disita kan? Tanya Abu Jahal khawatir. Tidak ada yang namanya penyitaan. Itu hanya trik saya saja supaya saya bisa menyelesaikan perkara kalian berdua dengan adil, balas Tuan Hakim. Mendengar hal itu, Abu Jahal langsung terkulai lemas, sementara Abu Nawas tersenyum bahagia karena ia bisa mendapatkan kembali luas kebunnya. Demikianlah kisah cerdik Abu Nawas melawan Abu Jahal. Abu Nawas bunuh diri dengan racun, bukannya mati tapi malah kenyang. Sebelum menjadi orang kepercayaan Baginda Raja, Abu Nawas pernah bekerja sebagai penjahit. Kala itu, Abu Nawas bekerja sebagai penjahit pakaian pada seorang tuan yang memiliki toko pakaian. Karena sifatnya yang sangat rajin dan ulet dalam bekerja, maka Abu Nawas sangat dipercayai oleh tuan majikannya. Bahkan di tempat kerjanya, Abu Nawas dicap sebagai salah satu pekerja yang paling teladan. Namun sayangnya tuan majikan Abu Nawas adalah orang yang sangat pelit sekali. Bahkan tuannya tersebut tidak pernah memberikan perhatian khusus apalagi bonus kepada Abu Nawas. Tidak jarang tuannya tersebut sering membawa banyak sekali makanan ke tempat usahanya. Namun tidak ada satupun pekerja yang diberikan atau ditawari makanan tersebut. Sehingga sikap tuannya tersebut lama-kelamaan membuat Abu Nawas merasa jengkel. Karena sudah terlalu jengkel dengan tuannya, pada sebuah kesempatan Abu Nawas akhirnya memutuskan untuk mengerjai tuannya tersebut. Abu Nawas mengerjai majikannya dengan alasan ingin bunuh diri menggunakan racun. Suatu ketika, tuan majikan Abu Nawas datang dengan membawa sebuah kendi yang berisi madu. Karena Abu Nawas melihat hal itu, kemudian dia menghampiri tuannya sembari menanyakan apa isi dari kendi tersebut. Selain itu, ia juga meminta kepada tuan majikannya agar diberikan isi dari kendi tersebut. Karena tuannya sangat pelit, maka dengan sengaja ia berbohong kepada Abu Nawas dengan mengatakan kendi tersebut berisi racun. Abu Nawas pun kemudian hanya mengangguk tanda ia percaya kepada tuan majikannya. Padahal dirinya mengetahui kalau tuan majikan sedang berbohong tentang isi kendi tersebut. Terlebih lagi, Abu Nawas sempat mencium bau madu dari kendi yang dibawa oleh tuan majikannya. Tidak lama kemudian, tuan majikan Abu Nawas harus pergi karena ada keperluan. Karena dirasa kendi yang berisi madu tersebut aman dari para pekerjanya, termasuk Abu Nawas, maka kendi tersebut tetap dibiarkan di sana. Melihat kendi berisi madu tersebut ditinggalkan oleh tuannya, maka Abu Nawas tidak membuang-buang kesempatan. Dia pun berusaha menjual sepotong pakaian dan membeli sebuah roti untuk dimakan dengan madu milik tuannya. Setelah berhasil menjual pakaian dan membeli roti,
Abu Nawas langsung melahapnya bersama madu milik majikannya. Dia pun memakan roti dan madu majikannya dengan sangat lahap. Tanpa sadar, madu tersebut akhirnya habis tidak tersisa. Dalam kondisi yang kekenyangan, Abu Nawas kemudian meletakkan kendi itu ke tempat semula, lalu melanjutkan pekerjaannya. Tidak lama berselang, majikannya pun kembali dan membawa sebungkus roti yang akan dimakan bersama madunya. Kemudian, majikan Abu Nawas tersebut langsung menghampiri kendi miliknya untuk mengambil madu yang ada di dalamnya. Namun alangkah terkejutnya sang majikan setelah mengetahui kendi tersebut kosong dan tidak ada madunya. Selain itu, ia juga merasa sangat kesal karena mengetahui sepotong kainnya telah hilang tanpa adanya laporan. Kemudian tuan itu berbicara kepada dirinya sendiri dan menganggap hal ini pasti ulah dari Abu Nawas. Selanjutnya, tuan majikan tersebut langsung menghampiri Abu Nawas yang sedang sibuk menjahit pakaian sembari berkata seperti ini. Abu Nawas, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa isi kendi ini kosong? Dan sepotong pakaian telah hilang? Tanya tuannya kepada Abu Nawas. Maaf tuan, tadi sewaktu tuan pergi ada sekelompok pencuri datang mengambil sepotong pakaian, jawab Abu Nawas. Lantas apa yang kamu lakukan kepada pencuri itu? Tanya tuannya lagi. Aku ketakutan dan tidak bisa berbuat apa-apa, kata Abu Nawas sambil pura-pura ketakutan. Lalu, mengapa isi kendiku hilang? Apakah diminum juga oleh pencuri itu? Tanya tuan majikan kembali. Abu Nawas pun mengatakan bukan pencuri itu yang meminum isi kendi tuan majikannya, karena yang meminum isi kendi tersebut adalah dirinya, sebab ia berniat bunuh diri dengan racun yang ada di dalam kendi tersebut. Karena takut akan dimarahi oleh tuan, maka aku putuskan untuk memilih bunuh diri saja menggunakan racun yang ada di dalam kendi tersebut. Hamba pikir hamba akan mati, tapi ajal hamba belum sampai tuan, kata Abu Nawas kepada majikannya. Mendengar perkataan jujur dan keahlian akal pikir Abu Nawas, tuannya tersebut tidak jadi marah. Selain itu, majikannya tersebut akhirnya sadar apa yang sudah terjadi, karena ulah dirinya yang sangat pelit kepada pekerjanya. Abu Nawas membajak sawah dari dalam penjara. Berawal dari sebuah keteledoran yang tidak bisa ditoleransi pihak kerajaan, Abu Nawas menjadi buronan Baginda Raja. Dia pun mengerahkan prajuritnya untuk menangkap Abu Nawas di rumahnya. Tibalah prajurit istana di rumah Abu Nawas. Mereka melihat Abu Nawas dan istrinya sedang mencangkul di ladang yang akan ditanami kentang. Baru mencangkul beberapa meter saja, tanpa ampun para prajurit menggelandang Abu Nawas ke penjara istana. Abu Nawas sedih karena ladangnya belum selesai dicangkul. Ditambah, sang istri tidak mungkin kuat mencangkul sendirian. Di dalam penjara, Abu Nawas berpikir keras agar istrinya tetap bisa menanam kentang. Kalau tidak, musim tumbuhnya kentang akan berlalu begitu saja. Kemudian, ia memanggil seorang penjaga penjara. Wahai penjaga, saya ingin menulis surat rahasia untuk istriku di rumah tentang sesuatu yang sangat penting, kata Abu Nawas yang menyampaikan bahwa suratnya itu tidak boleh dibaca oleh siapapun. Si penjaga penjara tersebut langsung melaporkan keinginan Abu Nawas kepada Baginda Raja. Baginda Raja menyetujuinya. Penjaga penjara langsung mengambilkan kertas dan pena untuk Abu Nawas. Abu Nawas menulis dalam suratnya, "Wahai istriku, janganlah engkau sekali-sekali menggali ladang kita, karena aku menyembunyikan harta karun dan senjata di situ. Tolong jangan bercerita kepada siapapun." Tentu saja Baginda Raja penasaran, lalu membaca surat rahasia Abu Nawas untuk istrinya. Setelah mengetahui isi surat tersebut, Raja mengirim banyak prajurit untuk menggali ladang Abu Nawas. Istri Abu Nawas kaget. Prajurit kerajaan ramai-ramai menggali ladangnya. Setelah sekian lama para prajurit menggali di seluruh ladang,
namun tidak mendapatkan apa-apa. Justru pekerjaan mencangkul ladang yang selama ini diharapkan Abu Nawas dan istrinya kini sudah selesai dan bisa ditanami kentang. Abu Nawas kembali menyurati istrinya. "Istriku, sekarang engkau bisa menanam kentang tanpa harus menggali tanah." Itulah cerdiknya Abu Nawas. Meski di dalam penjara, ia masih bisa membajak ladangnya.